Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, selalulah penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Saya katakan itu lagi, bersukacitalah dalam Filipi 4 ayat 4. Ia tidak mengatakan kita harus bersukacita hanya di saat-saat baik. Ia mengatakan kita harus selalu bersukacita. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya? Alkitab mengajarkan bahwa bahkan di saat-saat sulit kita dapat bersukacita jika kita mengikuti 4 strategi sederhana berikut ini. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saat kita berdoa, kita lakukan dengan ucapan syukur. Perasaan manusia yang paling sehat adalah rasa syukur. Rasa syukur justru memperkuat kekebalan tubuh kita. Rasa syukur dapat membuat kita lebih tahan terhadap stres dan tidak mudah sakit. Orang yang bersyukur bahagia. Namun orang yang tidak bersyukur sengsara karena tidak ada yang membuat mereka bahagia. Mereka tidak akan pernah puas. Tidak ada yang pernah cukup baik. Namun jika kita memupuk sikap bersyukur dalam segala keadaan, stres kita akan berkurang. Yang kedua, jangan khawatir tentang apapun. Khawatir tidak mengubah apapun. Kekhawatiran hanyalah berlarut-larut tanpa berbuat. Tidak ada orang yang terlahir sebagai pencemas. Kekhawatiran adalah tanggapan yang dipelajari. Kita mempelajarinya dari orang tua kita. Kita mempelajarinya dari teman sebaya kita. Kita mempelajarinya dari pengalaman kita. Namun itu kabar baiknya adalah bahwa fakta bahwa kekhawatiran dipelajari berarti kekhawatiran juga dapat dihilangkan. Bagaimana kita menghilangkannya? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bisa mengatakannya seperti ini. Jangan buka payung kita sampai hujan mulai turun. Atau dengan kata lain, jalan hidup kita sehari demi sehari. Yang ketiga, berdoalah dengan segala hal. Berdoa tentang segala hal. Daripada khawatir, kita gunakan waktu kita untuk berdoa. Jika kita berdoa sebanyak kita khawatir, kekhawatiran kita akan jauh lebih sedikit. Apakah Tuhan peduli dengan kesehatan kita? Apakah Tuhan peduli tentang anak-anak kita? Apakah Tuhan peduli tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kita? Ya, Tuhan peduli dengan setiap detil kehidupan kita. Dan karena itu, kita dapat membawa masalah apapun kepada Tuhan. Dan yang keempat, mari pikirkan hal-hal yang benar. Jika kita ingin mengurangi tingkat stres dalam hidup kita harus mengubah cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita akan menentukan perasaan kita. Dan cara kita merasa menentukan cara kita bertindak. Firman Tuhan mengajarkan bahwa jika kita ingin mengubah hidup kita perlu mengubah apa yang kita pikirkan. Ini akan melibatkan pilihan yang disengaja dan sadar untuk memikirkan hal-hal yang benar. Kita perlu memilih untuk memikirkan hal-hal yang positif dan berfokus kepada firman Tuhan. Apa hasil dari mengucap syukur? Ya, melepaskan kekhawatiran, mendoakan segala sesuatu, dan berfokus pada hal yang benar. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 7, kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, ajar kami terus bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.